Iya, Salung Sentara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Paulus mengatakan dengan jelas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Selamat sore bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita. Dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah itu yang melampaui segala akal akan terus berada dalam hati kita. Puji nama Tuhan. Dan di sore hari ini sebelum kita mendengarkan firman Allah, kiranya teruslah kita menyerahkan hidup kita dan kita tunduk hati di hadapan Tuhan, karena hanya Dia yang dapat menolong kita. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang akan terus memberkati para audiens kami, diberkati mereka, apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan jawab dan Tuhan tolong. Ketika kami mendengar firman Allah, kami sama-sama bertumbuh iman kami untuk hormat kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membawakan Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Saya ulang. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu lihat, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, damai sejahtera, akan memelihara hati dan pikiran. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan memelihara hati dan pikiranmu. Haleluya. Saya ulangi, kita simak baik-baik. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan memelihara, akan menyertai kamu. Ini kadang-kala luar biasa. Nah, ini temanya do it only. Lakukan saja. Nah, dikatakan dengan jelas, yang pertama dikatakan, apa yang sudah kamu pelajari. Mungkin kita sedang belajar tentang kasih Tuhan. Kita lakukan kasih Tuhan itu. Mungkin kita sedang mempelajari firman Allah yang berkata, jangan mencuri. Lakukan saja, hanya lakukan saja, jangan mencuri. Kalau Tuhan katakan kita sedang pelajari, hormati orang tua supaya panjang umur di negeri yang Tuhan berikan kepada kita, lakukan saja. Jadi apa yang kita pelajari dalam hidup ini, dalam sesuai dengan firman Allah tentunya, lakukan. Karena dikatakan Allah, maka Allah sumber damai sejahtera akan memelihara hati dan akan memelihara, akan menyertai kamu. Jadi, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, dalam kehidupan kita tentu kita ada banyak belajar. Dan ketika kita sudah belajar, dikatakan bukan hanya sekedar belajar, tapi melakukan. Do it. Jadi kalau kita melakukan, kita akan terus bisa bertumbuh. Itu sebabnya kita terus belajar dan melakukannya. Untuk kita terus bertumbuh dan bertumbuh.
bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, bertumbuh dalam pengenalan akan juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Kita semakin kuat dan semakin teguh dalam perjalanan kehidupan ini. Yang kedua dikatakan, apa yang sudah kamu terima. Jadi, apa yang sudah kita terima? Kalau ini kepada jemaat di Filipi, ya tentu yang mereka terima adalah ajaran-ajaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ajaran-ajaran yang menyimpang, dongeng-dongeng harus dibuang. Jadi kalau apa yang sudah kita terima itu, kita harus lakukan. Artinya begini, bahwa segala hal-hal yang menyimpang kita harus buang, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menyukakan hati Tuhan, hal-hal yang berkenan, kita harus tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita. Jadi apa yang sudah kita terima. Lalu kemudian dikatakan oleh firman Allah, apa yang kamu dengar. Kita mungkin mendengar, jangan membunuh. Ya lakukan, jangan membunuh. Jangan mencuri, ya lakukan, jangan mencuri. Jangan berzina, ya lakukan, jangan berzina. Jangan menginginkan istri sesamamu, ya jangan menginginkan rumahnya, keledainya, untanya, dan lain sebagainya. Jangan inginkan, nggak boleh. Ada banyak kan orang menginginkan istri orang lain atau suami orang lain. Itu kita nggak boleh. Jadi apa yang kita dengar, lakukan. Mungkin kita tidak boleh membungakan uang, ya lakukan, jangan bungakan uang. Saya punya pengalaman ini. Kita memberi dengan apa, akhirnya kita ditipu banyak orang. Enggak kita tolong, kita salah. Ditolong kita, karena saya nggak bisa, kalau ada ya ada, kalau nggak ada gitu. Dan sekarang kalau misalnya ada orang, kalau memang saya ada, saya katakan bawa sesuatu yang menjadi jaminan. Saya tidak akan ambil apa yang menjadi jaminanmu. Supaya kamu ingat, karena ada banyak kali saya ditipu dan kemudian bukan menjadi baik dengan saya, tapi menjadi musuh dengan saya. Padahal saya tidak pernah minta. Dan ketika mereka nggak mau kembalikan, ya sudahlah. Nggak gara-gara itu kita miskin, nggak gara-gara itu kita hancur, enggak. Karena kita bertindak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jadi apa yang kita dengar? Kalau yang baik kita dengar, ya baik kita lakukan. Kalau yang jahat, singkirkan itu. Makanya telinga ini harus diajar untuk mendengarkan firman Allah. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Nah, ketika kita mendengar hal-hal ajaran yang sehat, ajaran yang benar, ajaran yang mempermuliakan Tuhan, itu akan, iman kita akan semakin teguh dalam kehidupan ini. Tapi kalau iman kita menyimpang, wah, makanya Paulus katakan, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, ketika Allah menyertai kita sebagai orang yang percaya, biarkan Tuhan itu, biarkan Roh Kudus itu akan menyatakan kuasanya. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan menurut Filipi 4 ayat yang ke-9 ini, apa yang kamu lihat daripadaku. Jadi jemaat di Filipi sudah melihat bagaimana Paulus bisa bersuka cita walaupun di dalam penjara. Mereka sudah melihat bahwa bagaimana Paulus selalu bersuka cita walaupun di tengah-tengah penganiayaan. Mereka sudah melihat walaupun Paulus
melakukan yang benar, tetapi dianiaya, dipersekusi, dihajar dan lain sebagainya. Mereka lihat. Artinya kalau mereka lihat Paulus itu sabar, ya harus sabarlah. Kalau mereka lihat Paulus tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, ya mereka juga harus meniru bahwa mereka tidak harus membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena firman Allah katakan, ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Paulus itu kan mengikuti teladan Kristus. Nah, itu sebabnya dikatakan, saksikan aku, lihat aku. Masihkah kita mampu mengatakan, lihat hidupku, tiru aku? Masihkah kita sanggup untuk mengatakan? Saya selalu bilang sama anak saya kan ini kuat makan, istilahnya kuat makan. Itu mudah ditiru anak saya. Anak-anak saya sampai mereka botang-botang, kata orang Batak. Botang-botang itu tanda kesuburan. tambah gemuk setiap hari. Itu namanya botang-botang. Ya, karena ada dua anak saya. Yang satu beratnya di atas 100 kilo, yang satu hampir mencapai 1 kuintal mungkin. Sudah botang. Jadi celananya sudah gak tahu lagi. Sementara bapaknya semakin belajar untuk menguruskan diri. Ya. Nah, jadi saya katakan, kalau itu bisa kamu tiru, kenapa hal misalnya membersihkan kamar mandi, itu kalau harus saya turun tangan, saya peragakan bagaimana cara membersihkan yang benar. Menyapu halaman, ya kita nggak usah istilahnya, nggak usah merasa menjadi budak orang gitu. Saya suka menyapukan halaman orang. Saya nggak merasa rugi, tapi hati saya sukacita. Karena apa? Ketika saya melakukan itu, saya melihat bersih, mata saya senang. Karena dengan harapan apa yang orang lain lihat padaku, saya harap mereka akan melakukan hal yang sama. Dan itu sebabnya ketika kita do it only, hanya melakukan, kalau kata Paulus, meniru. Makanya kepada Timotius dia berkata, janganlah karena kamu muda kamu dipermudah, kamu direndahkan, tapi jadilah teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam iman, dalam kesucian, dan sebagainya. Biar kita orang muda, tapi tetap bisa menjadi berkat. Kenapa? Kita melakukan sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi, makanya pemazmur mengatakan, pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 17. Do good to your servant, and I will live and I will obey you. Lakukanlah yang baik bagiku, aku akan hidup dan aku akan mentaatimu. Artinya, yang mau saya katakan, ketika kita mendengarkan firman Allah, itu melakukan, itu berarti kita taat. Dan Tuhan melakukan yang baik bagi kita, ya mari kita lakukan yang baik kepada orang. Tuhan memberkati kita, mari kita juga memberkati orang lain. Ada banyak cara memberkati. Sama seperti saya, buka air 24 jam. Ini saya tadi pagi sebenarnya sudah menyaksikan bagaimana kami kan buka air mulai tahun 2000. Dan beberapa hari yang lalu istri saya katakan, tutup itu air. Tapi saya katakan janganlah, ya karena saya lama menerima juga sumbangan air orang gitu. Jadi karena apa? Istri saya itu jengkel karena di tempat dia air mancur itu orang membuang air besar di situ. Sementara
Kalau pagi kan nggak mengalir ke dalam, harus ke sana kita ngambil. Jadi ke dalam nggak mengalir, di sana mengalir, di luar itu. Dan itu sebabnya saya sering mengisi air tengah malam, tapi tidak menjadi masalah bagi saya. Nah, saya bilang ya sudahlah, jangan diapain, biarkan ya mungkin ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu ingin mengacaukan hati kita untuk tidak berbuat baik, tetapi kita harus tetap berbuat baik. Kan sudah, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, menolong kita untuk terus melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Do it. Jadi apa yang telah kamu pelajari, apa yang kamu telah terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tentu kita mau disertai Allah olehnya apa yang dikatakan oleh firman Allah, mari kita lakukan supaya Allah sumber damai sejahtera itu menyertai kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya akan memperkatakan ayat ini. Dan apa saja yang kamu pelajari, dan apa saja yang telah kamu terima, dan apa saja yang telah kamu dengar, apa saja dan apa saja yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di sore hari ini teruslah Engkau menyatakan segala kebaikan-Mu, hikmat-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka aku perintah, keluar. Dan oleh diri Yesus engkau sembuh, dan kuasanya engkau sembuh. Terima kasih. Dan kami juga berdoa, kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan Bapa di surga, agar Kau Allah menyatakan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau sedang mengalami masa-masa yang berat, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan mereka yang sedang membutuhkan uluran tangan, dalam nama Yesus engkau berkati mereka, engkau nyatakan kuasa-Mu kepada mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Diberkatilah mereka dengan segala pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore dan selamat kita beraktivitas. Dan kalau kita mau berdoa, kalau kita mau istirahat, jangan lupa berdoa, membacakan firman Allah, dan juga memperkatakan firman Allah. Ingat, sekali lagi saya mau katakan kepada kita, jika engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. If you abide in me, and my word abide in you, you will ask what you desire, it shall be done for you. God bless you. Mantap, mantap, mantap. Oh ya, kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.